Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cerita Untung. Pasti udah lihat thumbnail kita, udah tahu siapa tamu kita. Tapi sebelumnya kita minta teman-teman untuk subscribe dulu. Betul. Ya. Dan juga nyalain lonceng supaya bisa update terus kita upload apa aja. Oke, kita mau ngobrolin apa sih? Langsung aja kita lihat dulu video berikut ini. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untung. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman. Semoga puasa kita diberi kelancaran dan keberkahan ya. Amin. Kali ini Cerita Untung akan kedatangan Nazira Safa, istri dari almarhum Amer, putra dari almarhum Ustadz Arifin Ilham. Aku udah nggak bisa nangis. Aku duduk di ujung tembok ngelihat beliau lagi dilepas alat-alatnya. Aku langsung, ya Allah, ini mimpi nggak ya? Perempuan cantik berhijab ini sudah dihantam berbagai ujian hidup di usianya yang masih 21 tahun. Di usia pernikahannya yang baru seumur jagung, belahan jiwa Nazira berpulang ke pangkuan ilahi. Episode kali ini penuh haru teman-teman, jadi jangan lupa siapkan tisu ya. Tapi sebelum kita nangis bareng, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dulu ya. Oke, dan sekarang sudah kehadiran sosok wanita yang luar biasa. Ini unik ya, karena mungkin dengan seusianya nggak banyak wanita yang memiliki cobaan seperti yang terjadi dialami sama beliau nih, gitu ya. Jadi di awal tahun posisinya single, di akhir tahun sudah Kembali single lagi gitu ya. Single lagi, tapi sudah beda status, gitu kan. Nah, betul. ini jarang-jarang dengan seusia dia udah melewati satu fase yang berarti setahun itu langsung berubahnya beda semua. Siapa tamu kita? Inilah dia. Nazira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu apa kabar? Alhamdulillah, aku baik. Alhamdulillah. Ini kita dengar kabar ini berarti sekarang ini udah melewati masa idahnya Nazira sendiri ya. Kapan sih persisnya berarti? Selesai ida itu tanggal 8 Maret. Awal Maret ini ya? Iya. Baru selesai masa idah. Ya, jadi ibaratnya gini, kita juga secara pribadi juga mulai mengetahui Nazira secara online juga sejak waktu zaman almarhum Bang Amer itu nanya gitu kan, "Bang, doain ya, lagi proses nih," gitu. Udah mulai tahu dah, mulai kepakai. Oh ya bagus lah si Amer yang biasanya orangnya dia agak ceria orangnya kan gitu. Ceria, kemudian menginfokan kabar bahagia, kita juga pada ikut seneng gitu kan. Terus terakhir kita ketemu bareng kondangan salah kostum. Oh iya. Benar. Itu kondangan Pas acara Nata. Acara Nata, iya, Nata gitu Mawarda kan, ya. gitu. Jadi kita menyambut kabar gembira dari Bang Amer saat itu, gitu kan. Itu akhirnya proses berapa lama tuh ya? Proses. Kenal sama Bang Amer gimana ceritanya? Jadi pertama kenal sama Bang Amer itu lewat temennya, lewat sahabatnya. Terus kita pertama kali ketemu di Zikir Akbar. Gak lama dari Zikir Akbar itu ya udah kayak cuma DM-an, tapi Bang Amer dulu tuh agak cuek. Kayak gitu. Terus kita tuh mulai deket lagi itu pas 3 bulan sebelum nikah. Terus sebenarnya berapa kali ketemu sempat secara langsung ya? Secara langsung berarti waktu Zikir Akbar. Terus pas sebelum nikah itu kita ketemu lagi kumpul keluarga. Jadi itu waktu bulan puasa kita buka bareng. Nah di situ beliau ngomong ada niat baik lah ke aku lewat ke umi aku. Oh, ke Umi. Bulan puasa tahun lalu? Iya. Jadi bulan puasa tahun lalu niat
niat baik mau nikah sama Zira, bulan puasa tahun ini beliaunya udah dipanggil. Iya. Allah, ya. Iya benar kayak gitu. Terus nggak lama dari itu datang kan beliau ke halaman ke kampung halaman mama umi aku. Di situ dilamar gitu. Terus 2 minggu dari lamaran nikah kan. Oh jadi emang prosesnya cepet Prosesnya banget ya? cepet banget. Nah, Satset gitu. soalnya langsung tiba-tiba kenal terus ya ada pendekatan lah gitu ya, langsung jadi gitu. Nah tapi kan di situ istilahnya pasti ada tahap pengenalan gitu ya. Ada. Nah di sini sendiri Nazira gimana tuh melihat sosok Bang Amer saat itu? Iya. Waktu sebelum menikah ya, kenapa sebelum akhirnya jadi nikah. mau gitu? Karena aku kan udah tahu Bang Amer udah lama ya. Kayak dia tuh masih muda loh, seumuran sama aku. Kok bisa ya dia tampil dakwah di depan banyak ribuan jamaah gitu, kok bisa ya gitu. Jadi kayak kagum kayak ih Hebat nih hebat gitu nih ya. gitu. Tapi emang Zira ada keluarga pendakwah apa di keluarganya? Enggak, aku keluarga jamaah aja ngedengerin. Oh, tapi emang udah jamaah tahu. dari Udah tahu jadi sosoknya keluarga ini ya. keturunan ini juga nih, keturunan Arab nih kayak gitu kan. Oh iya, kamu kan ada ibaratnya kalau di keturunan apa namanya Arab atau Yaman gitu kan ada dalam keluarga tuh mesti nikah sama siapa Ada siapa. marga-marga. Ada Iya. marga-margaan gitu. Aku sebenarnya punya marga. Marga aku Askar. Askar sebenarnya. Askar. Cuman aku jarang make aja gitu. Jarang make aja. Jadi orang-orang tuh banyak yang nyangka aku orang Aceh. Oh karena tampangnya Arab, jadi kan Tapi nggak ada marga gitu, Mikirnya nggak ada marga. Aku terus sebenarnya ada Aceh. marga teman-teman, marga aku Askar. Oh tuh ada sebenarnya. Aku Masae. Mas saya. Mas saya. Jadi kalau misalnya waktu itu kan biasanya kalau misalnya ada keturunan biasanya milih biasanya kan Harusnya mestinya kayak nikahnya gitu. sama Arab juga Iya, gitu kan. Arab tuh biasa kan, gitu. Kalau nggak salah kan Bang Amer ini kan bukan ya. Iya. Itu gimana tanggapan keluarga? Ya ada aja. Ya, harusnya Zira tuh sama ini. Oh gitu Oh, udah ya. ada yang dijodohinnya. Karena kan pasti mau ngejagain marga biasanya Iya, gitu benar kan. biar gak putus obor. Oh putus obor Iya. ngomongnya ya. Tapi itu gimana tuh Zira? Kan pasti dari keluarga karena kan berbeda marga berbeda keturunan Iya. gitu ya. Nah dari situ aja kan otomatis sudah kayak ada perbedaan lah yang harusnya sama sesama keturunan Arab supaya untuk ngejaga itu aja udah beda. Terus apa yang ngebuat Nazira tuh kayak oke, Bang Amernya emang tepat nih untuk jadi imamnya Nazira saat itu. Karena pertama sebenarnya aku sama keluarga yang Arab lagi tuh nggak terlalu deket kan, karena abi aku meninggal waktu masih kecil. Aku waktu masih kecil jadi sebenarnya udah agak putus-putus dari dulu sebenarnya. Baru ketemu saudara tuh malah sekarang kayak gitu. Terus jadi kan kalau yang sama Arab lagi tuh banyak ya keluarga aku yang nikah sama Arab lagi. Nah umi aku tuh nggak mau, mending aku nikah sama orang yang bukan keturunan gitu. tapi dihargain. Oh, jadi emang lebih ya udahlah gitu ya. Kalau misalnya emang jodohnya sama siapapun Iya, juga sama siapapun. sama aja gitu intinya. Umi aku ya. juga nggak maksa aku harus nikah sama Arab lagi, enggak, kayak udah Oh gitu. terserah aja. Jadi ketika Amer datang ya nggak ada apa namanya. Paling perlawanan dari kakak perempuan aku itu bukan masalah marga, lebih ke kamu kuliah dulu gitu. Nah itu dia. Kelas berapa sih? Kan kalian kan masih muda-muda nih Iya. kan. Abang Amar juga kan masih muda banget saat itu. Karena waktu itu berarti nikah di usia berapa? 20 Bang Amar? 20 juga. Oh sama-sama umur 20. Nah, biasanya kan ada tuh orang yang nikah, oke siap nikah, tapi imamnya mungkin yang jauh lebih Iya. tua gitu ya, karena mikir ya udah biar dia akan ngayomin Sama-sama. gitu. Nah, tapi kan ini kalian sama-sama muda nih. Iya. Namanya anak muda ini kan egonya lumayan masih tinggi, masih suka labil Iya. gitu ya. Nah, kalian tuh gimana? Ada nggak sih ketakutan atau ya terserah deh ntar gimana gitu? Enggak, kalau aku ngerasa percaya sama Bang Amer karena Bang Amer itu dewasa banget. Oh, walaupun Tapi di di usia usianya 20 luar tapi biasa. Usia yang terlihat segitu dewasa banget. Malah aku ngerasa umur aku kayak jauh beda sama beliau, padahal kan seumuran gitu. Malah tuan aku dikit gitu kan. Oh, sebenarnya Sebenarnya. malahan. Tapi secara pola pikir, secara ini Bang Amer dewasa banget. Dewasa banget pokoknya, kayak
cara membimbingnya, cara beliau itu nggak pernah merintah orangnya, tapi ngasih contoh. Ngasih contoh, jadi kan aku mau nggak mau ngikutin nih. Iya benar-benar karena Gitu. diliatin terus. Lebih ya. enak jadinya. Kalau diperintah kan jadi kayak apaan sih diperintah ini kalau gitu ya. iya, kalau Bang Amar tuh ngasih contoh dengan cara-cara kayak gitu aja. Terus gak tahu kenapa klik, ada rasa klik gitu kayaknya kalau aku sama beliau bisa dia bimbing aku. Gitu, ada rasa percaya kayak gitu. Tapi sebelumnya kan istiqoroh dulu. Bang Amar juga kan sebelum melamar aku sibuk dia ke guru-gurunya Emang beliau nyari restu. Ini maksudnya ngelewatin itu maksudnya mau nanya gitu. Nanya kayak nih, misalkan waktu itu ke Habib Hasan cerita aku sebelum nikah sama aku, nanya dulu ini orangnya kayak gini. Terus apa namanya, dikasih lihat fotonya, terus minta doa kalau misalkan jodoh tolong lancarin kayak gitu minta. Intinya minta wejangan ke guru-gurunya. Jadi Amir tuh sempat ngelewatin itu juga, maksudnya kayak minta izin, minta restu gitu. Bang Amir sempat cerita ke Zira dulu waktu sebelum nikahin aku, setiap guru yang dia datengin gitu, selalu kata kuncinya nih, misalkan ke Habib Hasan, Habib, Amir mah gimana restu Habib aja, kalau kata Habib enggak, Amir gak bakal nikah. Gitu ke semua gurunya, itu yang malah yang bikin direstuin. Ini gurunya jadi gak enak kalau saya salah ngomong. Nggak jadi deh Nggak kayak mereka nikahnya. memang jodoh, gitu kan, salah saya gitu ya. Tapi itu cara beliau akhirnya sangat memuliakan guru-gurunya. Iya, memang beliau muliakan gurunya. Jadi akhirnya kan guru-gurunya merasa saya penting nih di hidup beliau. Iya, dilibatkan Iya. soalnya ya. Itu hebatnya Bang Amir, dia selalu Adabnya, membahagiakan orang lain. Ya, Masya Allah. Masya Allah ya. Memang beliau ini orangnya orangnya ceria, kemudian emang wise ya, dengan usia sedia tuh wise, orangnya kadang-kadang ada sesuatu apa gitu kan, misalnya ada sesuatu yang terjadi gitu, kita telepon Amerika gitu tuh, dia bilang, bang biasa bang, ini suka gitu orangnya gitu kan, jadi yang tadinya orang dari jauh kelihatannya gimana, beliau yang Nentramin kayaknya. Orangnya memang begitu ya, orangnya Iya. emang dan nggak pernah konflik kemana. Iya, adem kayaknya. Aku nggak kenal sosoknya lebih dalam gitu, tapi kan aku cuma ngelihat dari luar terus dengar cerita dari Mas Ari gitu. Emang kayaknya tuh Amir ini anak kecil, anak muda gitu ya, tapi pemikirannya tuh dewasa banget gitu. Tiap kali dia ngomong terus aku juga beberapa kali juga dengerin dia kalau lagi syiar ya, lagi dakwah tuh, kok nih anak gitu ya, ini anak kecil loh tapi dia bisa ini dan kita mau dengerin. Dia pernah juga ngisi di Jelafis juga pernah deh tuh kan, yang pas lagi zaman pandemi tuh ngisi juga tuh kan gini, ternyata mungkin ini memang sudah disiapkan sama almarhum Murabi ya untuk menjadi penceramah gitu kan. Dan ada mirip ya cara penyampaian juga, Mir kan ada komedinya dia kayaknya ada. Terus ada pas dia lagi tinggi ngomongnya, terus bercandanya mirip dia banget gitu. ngamatin cara orang berdakwah gimana, kayaknya memang diamatin dari bahasa tubuh, notasi segala macam pas banget. Nah biasanya nih orang kalau di nggak punya waktu, ibaratnya orang bilang tuh waktu perkenalan yang banyak gitu ya, kemudian langsung ke dalam jenjang pernikahan, itu butuh proses untuk menimbulkan cinta gitu kan. Awalnya kan baru kenal gitu kan, baru kenal tiba-tiba mau menikah. Berapa lama setelah itu kemudian baru timbul cinta? Kalau aku sebenarnya jujur waktu pas dia nikahnya, pas dia bilang mau nikahin aku aja aku masih bingung, kayak belum ada rasa suka, belum ada rasa ini, cuman kagum aja gitu. Tapi aku memutuskan untuk mencintainya itu setelah akad, pas aku salim ke beliau. Terus beliau ngedoain aku kan, dari masang cincin, dari semua mereka, dia ngedoa, ada doanya gitu. Kayak aku merhatiin kayak, wah ini orang, saya jatuh cinta sama suami saya. Jatuh cinta di saat akad nikah malahan. Aku merhatiin cara beliau pas jalan. Pertama kali beliau nyentuh aku, dia doa. Pertama kali masukin cincin aku, beliau doa. Kayak semua yang itu dia doa gitu, kayak wow, kayak merasa nikah. Gitu. Kayak semua aku merhatiin gitu, kayak dalam hati, ya Allah, saya mencintai suami saya gitu.
Masya Allah. Aduh, di Romantis momen akad banget ya itu. nikah kan ada orang yang malah apa namanya ya memang udah ditunggu-tunggu gitu kan penantian karena ya istilahnya dari orang yang dia emang udah suka terus udah jadi ini nih ikatan nih lebih ininya kan karena bisa sama orang tua statusnya beda apa segala macam tapi di sini memang benar-benar Zira malah menyatakan maksudnya merasakan jatuh cinta dengan suami yang meminangnya saat itu karena kan ketika akad itu kan istilahnya sampai 7 hours bergoyang gitu bergetar kan karena ibadahnya itu kan janjinya tuh bukan cuma sekedar sama manusianya itu sendiri tapi kan lebih ke Allahnya kan ibadahnya. Dan yang menikah juga Amer itu katanya baru pertama kali menyentuh kamu saat itu. Iya, memang makanya tangannya gemeteran. Jadi aku pengen cerita sedikit waktu pas sebelum kita nikah itu kita ketemu kan sama keluarga sama keluarga aku sama keluarga dia sama Bang Alvin. Dia tuh grogi sampai mecahin gelas. Grogi ngelihat aku sampai mecahin gelas. Pas waktu kejadian, pas waktu pertemuan, saking Dia groginya. cuma foto-foto aja udah sampai grogi udah kayaknya berarti. Oh dia bergetar gitu ya? Berarti kalau grogi gitu dia selama ini udah punya foto kamu dia tuh udah kayak udah kepengen banget ketemu pas ketemu nggak tahu mau ngapain gitu ya. Dia sampai kayak makanya di waktu itu dibercandain sama Bang Alvin. Jangan grogi gitu dong Mer gitu. Enggak sebelum. Lucu Dia mau cari gelas ya, lucu banget sih. Lucu. Aduh, jadi ini kita teman-teman ada sedikit ya ibaratnya kayak semacam sebuah value yang sangat berharga ya bagaimana pria memvaluekan pasangannya gitu ya. Di setiap sentuhan pertamanya itu ada doanya gitu karena starting sesuatu gitu ibaratnya itu kan ada akadnya gitu kita mau ngapain aja bismillah ya kita ibaratnya berakad dengan Allah untuk saya minjem sesuatu yang dimiliki Allah untuk saya pergunakan sebaik-baiknya. Nah, ketika juga semua yang dilakukan di awal itu semua ada doanya ya mudah-mudahan itu menjadi ibaratnya doa itu nggak terputus ya ibaratnya sejak doa tersebut pahala terus mengalir, semua yang dilaksanakan berdua adalah ibadah. Masya Allah, benar. Pahala yang menguji dalam istri ya, Masya Allah. Nah berarti akad nikah itu di tanggal berapa? 10 Juni 10 Juni 2021 ya benar, Juni 2021. Belum ada setahun juga ya. Terus dari pertemuan kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan ya. Nah terus ketika menikah pertama kalinya kan udah di akad nikah aja tuh pegangan pertama ada doanya, semuanya ada doanya. Terus ketika kalian kan berubah nih, berubah status gitu ya. Terus gimana rasanya ketika, Bang Amer sekarang jadi suami aku gitu. Kita tuh canggung, tapi karena Bang Amer tuh lucu orangnya dan aku juga orangnya receh. Jadi kita banyak bercanda. Jadi pas ya, emang ditemuin gitu ya. Jadi diawali dengan bercandaan aja terus. Bercanda untuk menutupi malu ya? Iya, jadi kayak jadi kenalannya lewat bercanda kayak gitu. Baru nanya kayak favorit makanan apa itu pas hari pertama nikah. Pas udah selesai akad, abis zuhur kan selesai. Nah di situ udah tuh kita sholat berjamaah bareng. Situ kita pas abis sholat baru nanya-nanya yang warna kesukaan apa, warna itu. Oh, ngedaleminnya ketika udah jadi suami istri. Abis sholat zuhur, di situ kan Bang Amer tuh suka ngedoain aku. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih banyak udah ngasih Zira buat Amer kayak gitu-gitu. Nah, abis sholat tuh suka jadi Ade. Nah, dia bilangnya Ade, sekarang manggilnya Ade Abang aja katanya. Oh, langsung gitu. Iya. Jadi Ade tuh suka warna apa, suka makanan apa, kalau baju favoritnya apa. Jadi kayak gitu. Jadi nanya-nanya hal yang kita sukain. Lebih dalamnya itu pas udah nikah. Emang sebelumnya nggak ada ngobrol kayak gitu? Bang Amernya itu sangat menjaga. Di chat aja dia tuh ngechat aku pas misalkan tanggal 22 Maret tahun lalu itu kan kita acara lamaran di rumah aku. Baru beliau ngechat jam segini keluarga datang gitu doang. Oh, nggak yang kamu udah makan belum deh? Apa kamu gimana gitu? Enggak. Kalau orang kan misalnya deket kan biasanya gitu ya. Ini enggak. Waktu pas aku kan akad nikah itu tanggal 10 Juni, tanggal 9-nya aku udah kesana kan. Beliau lewat, aku dilewatin aja. Kayak lebih malah ada aku nih di samping Umi aku, ada keluarga aku. Salimnya ke Umi, ramahnya ke Umi, aku dilewatin aja. Sampai pas itu aku kayak, ini dia beneran gak sih mau nikahin aku? Tapi sempat kepikiran gitu karena saking cueknya dia. Saking cuek ya. Atau mungkin ya
Salting kali. Nah, pas aku tahu jawaban itu pas setelah nikah, aku bilang, kenapa waktu kemarin gini menjaga dek? Nih tahu nggak, setan itu lebih demen sama yang mau nikah tuh. Jadi kan nanti kita nih merasa pengen besok kan aku milikin kamu nih. Tuh kayak pengen nyentuh dia bilang gitu. Pakai dia ngejagain iya, banget saking pengen nyentuh aku, makanya dia meninggal lewas. Tapi kan semua yang dia lakuin berbeda banget 180 derajat pasti kan. Iya, waktu pas nikah deket-deket mulu. Terus gimana Dia ketika tipe, akhirnya nikah? Apa sih yang paling romantis yang pernah dilakuin? Mulanya sih waktu pas aku belum kelar makeup belum kelar dihapus, dia udah kayak masuk udah terus kayak kayak ini nyentuh perempuan gitu-gitu. Terus Aduh, astagfirullahaladzim. iya kayak nyentuh perempuan kayak bahu aku deh gitu. yang kayak bener-bener Lucunya aduh ini kayak, aku bisa udah sah gitu ya. Oh gini ya rasanya kayak gitu. Emang dia nggak pernah deket sama sekali Satu-satu perempuan yang beliau sentuh ya mamahnya, yang muhrim, yang belum muhrim ya aku istrinya. Masya Allah. berarti Berarti dijaga banget ya Allah, panggilnya juga belum ada ini ya. tapi jarang gitu loh aku kenal sama anak muda yang bisa benar-benar ngejagain banget karena kan ya Laki lagi? umur segitu Aku juga kan. dapat kesaksian dari sahabat-sahabatnya kayak Amr itu dari dulu terjaga banget. Amr dari dulu terjaga banget. Kayak oh ya Allah hebat banget ya. Malah aku ngerasa akhirnya beruntung banget dapet Bang Amr. Gitu. Iya, kayak emang wanita yang dipilihkan banget buat kayak, nemenin beliau merasa ya. beruntung juga ya. Satu-satunya perempuan yang beliau sentuh selain ibunya kayak gitu. Masya Allah. Tapi kan Zira, maksudnya gini, di rumah kan udah lama ya nggak ada Abi berarti kan tanpa laki di rumah gitu. Iya. Kemudian akhirnya punya Amer. Ada lagi lah laki di rumah gitu, apalagi hidup sama Zira itu gimana gitu akhirnya. Aku kan memang kurang figur father dari kecil. Jadi ketika aku dapat Bang Amr tuh aku ngerasa punya pelindung. Ngerasa punya pelindung, ngerasa disayang, ngerasa diayomi. Jadi Bang Amr tuh bisa jadi sahabat, bisa jadi temen, bisa jadi kakak, bisa jadi suami kayak gitu kayak. Saat aku curhat ke beliau tuh bisa meraninnya tuh baik gitu. Jadi pas ketika Bang Amr gak ada, Bang Amr diambil, momen-momen hancurnya kayak seolah-olah kayak direnggut abis gitu. Aku ngerasa kayak aduh duniaku runtuh. Aku bilang ke kakakku, Kak, kayaknya duniaku runtuh deh, aku bilang gitu. Aku menaruh harapan dunia aku ke beliau gitu. Kayak aku pikir bakal sampai tua gitu, bakal bareng-bareng. Harapan semua lah ya. Ternyata Allah sayang ya. sempet kayak kok Allah gini banget ya ke aku kayak gitu. Tapi ya kembali lagi ya, aku ngelihat proses pemakaman Bang Amr, proses bagaimana beliau wafat sangat mudah, sangat cepat gitu. Berapa banyak orang yang ingin mendoakan beliau kayak aku, akhirnya rasa kok kayak Allah gitu banget ke aku. Akhirnya kayak oh ya Allah, nanti aku kalau meninggal bakal kayak Bang Amr gak ya, semulia Bang Amr gak ya. Kayak gitu, udah bukan hal-hal yang menyedihkan lagi. Jadi kayak oh hebat banget ya Bang Amr, bangga banget ya aku menjadi istri beliau kayak gitu. Karena sesuai yang aku bilang di buku aku nulis Bang Amr adalah cover buku aku. Gimana aku bisa terlihat indah di hadapan orang tuh karena beliau gitu. Kayak aku tuh hanya halaman kosong, dikasih cover sama beliau. Aku tinggal lanjutin hari-hari aku selanjutnya gitu. Tapi sayang aku sendiri. Masya Allah. Jadi suruh ngelanjutin sendiri. Ya Allah. Waktu dengar kabar itu emang mengejutkan ya, ibaratnya. Ya kita juga teman-temannya, sebenarnya teman-teman yang kenal sama Amr juga, waktu kabar Amr nikah aja terkejut juga. Udah menikah cepet juga nih. Setelah gitu kemudian kabar itu meninggal. Cepet banget Cepet gitu banget. Tapi dulu tuh kalau nggak salah saat kejadian itu kalau nggak salah belum lama habis honeymoon ya kalian. Habis liburan ya. Iya. Liburan Kalau kemana? nggak salah bareng juga sama Alvin Sama ya. Bang Alvin, iya. Jadi waktu pas itu kita ke Labuan Bajo. Nah di situ kita bahagia lah ya di situ.
kayak ya udah seneng banget gitu. Terus gak lama dari itu Bang Amir sakit. Pas jadi gini, Bang Amir, aku ulang tahun tanggal 6 November, Bang Amir wafat tanggal 29 November. Dan aku ngerasa kayak kenapa pas di bulan lahir aku ya. Sampai aku tuh aduh nanti bulan November tahun depan sedih banget ya. Kayak ya Allah Bang Amir wafat di hari, maksudnya nggak jauh dari ulang tahun aku kayak gitu. Kayak aduh nggak bisa ngebayangin gitu nanti tahun depan kayak gimana. Bahkan sekarang Ramadan aja kayak Bang Amir kan dulu suka ngehalu ya. Ngehalu kayak pengen sahur bareng istri, pengen ngerasain sahur bareng istri. Terus sekarang bulan Ramadan beliau udah nggak ada gitu. Aku juga kan sendiri ya, aku juga ngebayanginnya dulu ya Allah, kayaknya seru ya bulan Ramadan bareng suami kayak gitu. Terus aku ya sekarang sendiri lagi, kayak sakit sih sudah, sakit kayak perih gitu kayak. Tapi ya gimana lagi ya Kak, udah memang jalannya seperti itu. Aku juga nggak bisa nyalahin siapa gitu, udah jalannya Allah. Ya Allah, Masya Allah. Ini juga kita kan dengar ya, kamu kan juga selama masa idah ini kamu bikin buku judulnya 172 hari. Iya. Itu kamu cerita adalah lamanya kamu Bersama bareng Bang Amer gitu. Iya. Nah selama 172 hari ini kan lumayan singkat kalau kita bicara mengenai hari ya. Berarti kan dari kamu akad di bulan Juni, terus habis itu kamu sempet honeymoon itu berarti di bulan November juga? Di bulan November. Aku honeymoon itu September. Oh September. Di bulan September berarti kan Juni, Juli, Agustus, September 3 bulan istilahnya benar-benar menjalankan rumah tangga. Honeymoon habis itu karena kan kalian nggak honeymoon ya saat itu. Honeymoon semakin dekat lagi, apalagi ya kalian kan bisa dibilang pengantin baru masih kan, waktu kita ketemu pun juga kan masih aduh ini banget lah gitu. Terus ketika di sana kalian bareng gitu, terus pulang nggak lama dari itu kejadian gitu kan. Dari 172 hari itu yang paling kamu ingat itu di masa-masa apa? Jadi aku di buku itu aku nulis satu cerita yang sebenarnya orang lain nggak tahu. Aku tulis di situ. Itu adalah ketika bulan kedua nikah aku sempat hamil. Aku sempat hamil di bulan Agustus. Tapi cuman 2 minggu. Terus keluar. Keguguran. Masya Allah, yang nunggu 2 orang ya Insya Allah nanti ya. Jadi waktu itu berat juga ya buat aku. Kayak apa namanya? Kan ya banyak ya yang Zira sudah hamil belum? Udah ini belum? Banyak yang nanya pada saat itu. Dan yang tahu aku hamil dan keguguran cuma aku berdua doang kata sama Bang Amir, karena pada saat itu lagi ada masalah eksternal yang kita nggak mau nambah beban. Ya udahlah, kita ini kan urusan kita berdua, nggak apa-apa gitu. Kita tuh waktu awal tahu kita hamil senang banget, nanti kalau udah 1 bulan kita kasih tahu mama ya, kita kasih tahu ini ya. Terus tapi mama juga nggak tahu. Mama tahu pas Bang Amir wafat kemarin, mama juga nangis sih. Allah Sira gitu. Terus apa namanya, kita sempat ke dokter, sempat di USG kayak gitu-gitu. Sempat ngalamin itu sempet juga ya? Kita seneng waktu itu. Terus yang nggak lama dari itu aku stres pada saat itu. Akhirnya keluar. Itu sakit banget ya buat aku, apa sama Bang Amir juga. Karena waktu itu aku sakitnya tuh karena aku melihat wajah Bang Amirnya itu loh, kayak dia seneng banget. Ketika seneng terus tiba-tiba 2 minggu. Iya, aku tuh ngerasa bersalah banget, kayak apa namanya, kayak marah ke diri sendiri gitu. Tapi Bang Amir nguatin aku sih. Mungkin kalau bukan Bang Amir yang jadi suami aku, nggak kuat aku. Makanya waktu itu aku sempat sakit-sakitan. Itu tuh karena pikiran kayak gitu. Terus itu ada Bang Amir nemenin aku, kata Bang, apa namanya, udah kita. Dia cuma nendangin padahal dia sedih kan. Aku tahu wajah dia sedih gitu, karena dia juga punya harapan besar untuk itu gitu. Tapi di situ dia nenangin aku kayak nggak apa-apa deh, kita disuruh pacaran dulu sama Allah, dia bilang. Masya Allah. Udah di situ akhirnya aku semangat lagi. Terus kalau misalkan kita datang ke suatu tempat ditanya kapan hamil, kita cuma lihat-lihatan aja kayak
Ya kita saling tahu Kita aja. tahu. Kita tahu. Masya Allah, punya Senyumin rahasia aja. berdua lagi. Iya. Dan hanya berdua yang tahu sampai Iya, beliau. benar-benar rahasia berdua ya. Aduh. Keluarga Senyumin. terdekat pun nggak ada yang tahu kecuali kalian berdua Iya. aja. Terus ketika udah momen itu kan berarti momen yang lumayan berat juga. untuk Sebenarnya kalian Bang berdua. Amr tuh udah ngasih kode-kode sebenarnya. Kayak rasa ingin memilikinya lebih serakah gitu. Kayak "Ih, abang capek ya," aku bilang gitu. "Abang nggak apa-apa, istirahat deh." Aku ikhlas, aku bilang gitu. Aku udah nggak bisa nangis. Aku duduk di ujung tembok ngelihat beliau lagi dilepas alat-alatnya. Aku langsung, ya Allah, ini mimpi nggak ya?